Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya dalam acara sosialisasi sekaligus pembahasan tentang budaya positif di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar kata budaya positif? Pernah? Pernah atau enggak? Belum ya? Belum. Jadi ada kata budaya dan positif. Budaya itu apa sih sebenarnya? Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Kalau kebiasaan ditambah positif menjadi ya kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif. Ya, benar sekali ya Pak Ibu. Secara nggak langsung rupanya Bapak Ibu sudah memahami apa itu sih budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan nanti Bapak Ibu untuk kita semuanya. Bapak Ibu tinggal jawab kira-kira setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Yang nomor 2, pemberian efek jerah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju juga apa enggak? Setuju. Kalau yang nomor 3, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Setuju nggak? Tergantung momen. Ini kira-kira dalam satu kelas ada juara kelas, juara 1 hadiahnya dikasih buku 1 pak misalnya. Kira-kira itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang nggak kira-kira? Bisa ya? Nah, coba kita lihat teori tentang motivasi ya Pak Ibu. Nah, ini ada 3 teori, ada 3 jenis motivasi ya Pak Ibu. 3 motivasi manusia. Ya, anak juga merupakan manusia. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu, manusia itu bergerak, itu melakukan suatu perubahan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasinya, itu motivasi eksternal Bapak Ibu. Seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini seperti tadi saya sampaikan, pemberian hadiah. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Yang terakhir yaitu motivasi bentuknya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru motivasi internal Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang saya sampaikan sebelumnya, pertanyaan yang sebelumnya ini, yang 1, 2, 3 ini Bapak Ibu, ini sebenarnya motivasi eksternal semuanya. Ya, motivasi eksternal dan internal itu beda Bapak Ibu. Eksternal itu motivasi yang datang dari luar, sedangkan internal itu motivasi yang datang dari diri sendiri. Kalau motivasi datang dari luar, itu kira-kira jangka panjang atau jangka pendek? Motivasi yang eksternal atau motivasi yang datang dari luar, itu jangka panjang atau jangka pendek kira-kira motivasinya? Jangka pendek. Nah, jangka yang panjang itu yang motivasi datang dari diri sendiri. Jadi pemberian hadiah itu termasuk motivasi eksternal. Ya, dia dapat hadiah. Kalau seandainya suatu waktu mendapat hadiah bagaimana? Atau yang nomor 1 tadi, saya mau berangkat sekolah tepat waktu, takut nanti disuruh ambil sampah. Itu juga motivasi eksternal.
Yang nomor satu ini Bapak Ibu, motivasi yang nomor satu ini motivasi paling terendah dari diri manusia, bahwa dia melakukan sesuatu karena takut hukuman. Ini motivasi yang paling rendah. Satu tingkat di atasnya itu motivasi dia melakukan sesuatu karena mengharapkan pujian atau penghargaan atau hadiah. Ini baru motivasi yang satu tingkat di atas nomor satu tadi. Nah, motivasi yang paling bagus adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, dia percaya, aku mau jadi apa? Jika aku gak berubah, aku akan jadi seperti apa? Nah, motivasi inilah yang harus kita tingkatkan pada diri anak kita, supaya mereka selalu berubah melakukan sebuah budaya positif di sekolah. Nah, selain motivasi tadi Bapak Ibu, motivasi untuk menghargai diri sendiri tadi, agar mereka itu bisa menjadi manusia yang merdeka. Kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, bukan hanya perintah, tapi cakap memerintah diri sendiri. Cakap memerintah sendiri itu bagaimana memilih yang baik untuk dirinya sendiri. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan utamanya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, itu restitusi menuntut untuk melihat dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setiap murid itu Pak Bu, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, itu kita tidak bisa langsung mencat kamu salah. Enggak, setiap orang pasti punya rasa bersalah. Jadi kita lihat dulu karena apa penyebabnya, kita dalami dulu semuanya. Jadi jangan langsung kamu kok begini ya begitu, jangan seperti itu Pak Ibu. Nah, ini ada keyakinan kelas Bapak Ibu di budaya positif. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid di dalam kelasnya, supaya ketika dalam proses pembelajaran merasa sama-sama nyaman karena dibangun atas kekuatan bersama. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada kelas, di dalam kelas kan mungkin ada dipampang besar peraturan kelas ya, atau keyakinan kelas. Tujuannya apa? Gimana Bu Otam? Selaku wali kelas di dalam kelas itu biasanya kan ada dipampang peraturan kelas. Misalnya dilarang membersihkan sampah, dilarang buang sampah sembarangan. Tujuannya apa? Nah, supaya kelas menjadi bersih. Namun kalau peraturan Bapak Ibu itu sifatnya itu memaksa Bapak Ibu. Kesannya kita yang memaksa kepada murid, bukan dibangun dari murid itu sendiri. Ya, sebaiknya
kita tawarkan kepada murid bersama-sama maunya bagaimana, begitu. Nah, kita sepakati dalam satu kelas apa aja kira-kira yang harus kita sepakati, baru kita buat kesepakatan kelas. Jadi bukan kita sendiri yang membuat ya Bapak Ibu, tapi secara bersama-sama. Hindari kata dilarang. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini ada apa ya, contoh antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya supaya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain, dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, ini ada teori hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, apa itu hukuman? Apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Kalau anak datang telat ini, kemudian disuruh guru piket bersihkan sampah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu, bukan konsekuensi. Hukuman itu Bapak Ibu, itu motivasi eksternal yang tadi saya sampaikan tadi di awal, bahwa anak itu melakukan sesuatu karena takut hukuman, itu motivasi eksternal. Kemudian kalau konsekuensi bagaimana? Konsekuensi itu biasanya peraturan-peraturan yang sudah direncanakan sebelumnya. Contoh kayak peraturan sekolah dan sebagainya. Jika seandainya anak melanggar, ya tahu konsekuensinya bagaimana. Ya, kalau kita misalnya ada 1 poin, telat misalnya dapat 2 poin, nah gitu kan. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu yang dilakukan secara langsung. Anak tidak mengerjakan tugas, misalnya langsung disuruh keliling lapangan 50 kali misalnya, itu namanya hukuman ya Bapak Ibu. Itu tidak diperbolehkan sebenarnya, karena itu bukan membangun motivasi intrinsik, tetapi membangun motivasi ekstrinsik atau eksternal. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedang konsekuensinya sesuatu harus terjadi, kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati, jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin, dan seterusnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Kira-kira keempat ini dimiliki nggak sama Bapak Ibu semuanya ini? Kalau dalam keluarga Bapak Ibu kurang merasa dikasih sayangi, rasanya gimana? Jengkel kan? Sebagai ibu rumah tangga, seperti duitnya ya. Apalagi ini mama sebagai ibu rumah tangga pasti merasa pengen berkuasa juga dalam rumah tangga biasanya tuh. Kan? Namun ya ini penguasaan. Nah, kemudian kebebasan. Tentu Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari nggak mau dikekang kan, mau ke sana ya pengennya ke sana gitu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu mendapat kebebasan, gimana rasanya? Tertekan kan? Kemudian kesenangan, Bapak Ibu juga punya hak untuk senang.
Jangan tiap hari kerja terus, ujung-ujungnya sakit seperti saya. Nah, contoh ini ada ilustrasi ya dari seorang murid. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan senang menyanyi. Kira-kira ini kebutuhannya apa? Kasih sayang kah? Butuh. Saya ulang lagi ya. Ini ada keluh kesah dari seorang murid. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan menyanyi, katanya. Kira-kira anak ini butuh rasa seperti apa? Kasih sayang, kebebasan, atau apa? Kebebasan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sendal jepit. Maaf ya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Butuh perhatian ya, jepitnya baru, kelihatan cantik. Nah, misalnya nih ada murid kita gaya rambutnya baru sekarang, dipotong pendek, cakep, tapi gurunya cuek, nggak memuji, dia merasa sedih. Itu kira-kira butuh apa? Perhatian dari saya. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Butuh apa? Aku bosen, ibu guru ngajarnya gitu-gitu aja. Butuh kesenangan, butuh sesuatu yang baru maksudnya ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kira-kira ini keluh kesahnya kebutuhannya apa? Ulangi ya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ayo. Saya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima. Nah, ya, nampaknya sudah ada perubahan dari Pak Moro. Nah, ini apabila kita lanjut ke 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kira-kira nanti bapak ibu itu ada di posisi yang mana? Jadi 5 posisi kontrol itu: 1 sebagai penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, atau yang terakhir sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol guru. Nah, kalau penghukum itu seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu itu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu penghukum. Awas kamu nanti. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, nah, bapak kecewa kamu sudah begitu. Jadi itu pembuat rasa orang bersalah. Atau sebagai teman bapak ibu, contoh membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu misalnya, lakukanlah demi bapak. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Menyesuaikan diri, bisa diawasi. Dan terakhir, kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan
Contoh apa yang kita yakini, apa yang bisa untuk kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu ada di posisi yang mana sebagai guru? Semuanya. Semuanya ada ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Bapak Ibu, untuk membangkitkan motivasi internal tadi, kita sebaiknya itu berada di posisi manajer. Ya, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari setiap permasalahan anak. Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut harusnya bisa merespon, bisa membangkitkan motivasi internal dari murid itu sendiri. Kalau kita buat menghukum, anak tidak akan termotivasi. Kalau kita buat yang merasa bersalah, anak juga tidak akan termotivasi. Yang ada dia ada murung, tidak merasa dihargai. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan ya. Kalau pembuat orang merasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau guru sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau guru sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kalau guru sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kalau guru sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang saya maksud sebagai manajer. Jadi anak itu sendiri yang mencarikan solusi itu dirinya sendiri. Kalau sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi selain manajer, ya, itu kurang meningkatkan motivasi internal anak. Kalau posisi manajer, dia hanya memberikan pertanyaan yang dijawab oleh anak, dan solusi itu datang dari anak itu sendiri, bukan dari kita. Kalau solusinya datang dari anak itu sendiri, berarti motivasi internalnya yang diutamakan. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Ini misalnya begini Bapak Ibu, kita menemukan anak kita bermasalah misalnya. Kita sebaiknya ketika memanggil mereka itu menggunakan segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu, ada apa? Kan gitu. Kemudian mereka menjawab, kita dukung pernyataan dia. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian kalau validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini untuk menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kalau anak berbuat salah, kita sampaikan seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Setiap orang pasti punya rasa bersalah. Nah, jangan langsung bilang, ngapa kamu kayak gitu? Itu namanya hukum. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita bilang seperti itu sama anak ketika membuat kesalahan. Atau bapak ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyelesaikan
menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini ketika anak menyatakan merasa bersalah. Kemudian ini kalau validasi kebutuhan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, bukan? Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Ini validasi kebutuhan. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Apa yang bisa kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu semua, ini membutuhkan jawaban dari anak yang solusinya datang dari anak itu sendiri, bukan dari kita. Kalau kita memberikan solusi gampang saja Bapak Ibu, tapi kalau kita yang buat solusi, anak belum tentu mau dengan solusi kita. Mereka pasti punya kemauan. Kemauannya itu apa? Solusinya bagaimana? Kita hanya sebagai penuntut, guru itu sebagai penuntun Bapak Ibu. Kalau kata Ki Hajar Dewantara bilang, guru itu sebagai seorang petani. Petani yang apabila menanam padi, ya, tumbuhnya pun juga akan menjadi padi. Tidak ada dalam sejarah menanam padi tumbuhnya jagung. Artinya apa? Anak itu sudah punya kekuatan kodratnya masing-masing. Kita tidak boleh memaksa ia begini, begitu. Biarkan ia tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya sendiri. Dan kita sebagai petani, kita hanya cukup memupuk, menyiram, kemudian membersihkan hama, membersihkan rumput-rumput dan sebagainya, agar mereka tumbuh besar, subur, dan menjadi manusia yang bermanfaat, bahagia dunia dan akhirat. Ya, saya rasa itu saja Bapak Ibu, sosialisasi diri saya. Apakah ada pertanyaan kira-kira tentang budaya positif ini? Potong tadi, yang penting duit. Nggak apa-apa, nggak dapat dari saya, yang penting duit katanya di rumah tadi. Apakah ada Bapak Ibu? Ya. Tidak ada ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengundang saya. Saya yakin Bapak Ibu punya kesibukan masing-masing dan akhirnya harus mengundang saya sehingga kesibukan Bapak Ibu menjadi tertunda. Apa-apa ya Bu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa berkah untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.